Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Petopen yang berjudul People Passion akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Model Sistem Supply Chain Management terintegrasi untuk toko People Passion. Perkenalkan, saya Lili Widya Putri, saya Najwa Clarita. Saya Muhammad Ghazali. Saya Pak Erlangga. Baiklah, nanti pada materi pertama saya akan dibawakan saya sendiri. Baiklah, pada materi pertama saya akan membahas tentang latar belakang permasalahan. Latar belakang permasalahannya yaitu berangkat dari tantangan nyata yang dihadapi People Passion. Pengelolaan stok saat ini masih dikerjakan secara manual, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian. Kemudian informasi dari supplier pun masih berjalan sangat lambat dan rekapitulasi laporan membutuhkan waktu lama serta rentan terhadap kesalahan. Yang kedua ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari tantangan tersebut kami mengidentifikasi masalah. 3 masalah utama. Yang pertama yaitu belum tersedianya sistem SCM terintegrasi yang menghubungkan toko dengan supplier secara langsung. Yang kedua ada pencatatan manual menimbulkan kerentanan kesalahan dan keterlambatan operasional. Ketiga yaitu ketiadaan monitoring persediaan real time memicu keterlambatan pengisian ulang stok barang dan kemasan. Yang keempat yaitu kondisi persediaan toko. Nah, untuk memberi gambaran skala permasalahannya, volume stok kumulatif People Passion telah mencapai lebih dari 1.500 unit dari 150 unit. Kompleksitas terbesar ini mustahil dikendalikan secara presisi tanpa bantuan sistem informasi terintegrasi. Nah, yang selanjutnya rumusan masalah penelitian. Dari kondisi tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana membangun aplikasi supply chain management berbasis web untuk mengoptimasikan proses bisnis. Yang kedua, integrasi aliran barang. Bagaimana mengintegrasikan fungsi pengadaan barang dan pengelolaan persediaan agar optimal. Yang kedua yaitu laporan real time. Bagaimana merancang modul pembuatan laporan mutasi stok secara online dan real time bagi manajemen. Yang ketujuh yaitu tujuan penelitian. Nah, penelitian ini ada 4 tujuannya. Yang pertama, membangun aplikasi SDM berbasis web. Yang kedua, integrasi pengadaan dan inventory. Yang keempat, menyediakan monitoring stok real time. Yang keempat, meminimalisasi human error. Dan yang selanjutnya, manfaat penelitiannya. Bagi penulis, manfaat ini menjadi saran praktis guna memperluas pemahaman implementatif mengenai integrasi konsep supply chain management dan rekayasa sistem informasi berbasis web. Bagi People Passion, yaitu menjamin ketersediaan barang di toko, meminimalisasi kerugian materi akibat overstock atau out of stock, serta meningkatkan kepuasan layanan pembeli. Yang ketiga, bagi akademik. Bagi akademik, menghasilkan sumbangsi pustaka ilmiah baru yang kredibel sebagai rujukan berharga bagi peneliti-peneliti selanjutnya di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ramadan Ghazali. Baik, untuk ini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori utama dalam proyek ini. Untuk landasan teori utama itu merupakan berlandaskan dari 3 konsep utama supply chain management, yaitu koordinasi aliran yang
material dan informasi supplier hingga pelanggan akhir. Terus inventory management untuk mengatur stok agar selalu optimal. Selanjutnya teknologi web modern berbasis PHP dan juga berdasarkan database MySQL. Terus untuk kerangka berpikir sistematisnya itu alur berpikir itu kami mulai dari identifikasi masalah, yang mana selanjutnya sistem inventory manual yang tidak akurat selanjutnya, lalu kami menerapkan pendekatan SCM dengan metode pengembangan waterfall. Selanjutnya kami proses perancangan yang mencakup pemodelan UML dan juga UI berbasis web. Yang terakhir untuk hasilnya nanti berupa sistem SCM terintegrasi, black box testing, valid dan data real time. Terus untuk metode pengembangannya kami menggunakan metode klasik yaitu waterfall, di mana menggunakan pendekatan sistematis sekuensial yang tertata rapi dari tahap inisiasi hingga serah terima perangkat terjadi. Pendekatan ini kami pilih karena mempermudah dokumentasi dan memastikan setiap komponen sistem dibangun dengan fondasi yang kuat. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Selanjutnya metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan langsung di Toko Innovation, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asal, Sumatera Utara. Kami menggunakan 3 metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi langsung. Kami mengamati langsung aktivitas pergudangan toko. Selanjutnya, wawancara terstruktur, diskusi mendalam bersama pemilik toko dan staf admin. Lalu, studi dokumentasi dan pustaka, mempelajari nota pembelian dan arsip stok manual lama. Selanjutnya, analisis sistem lama. Setelah menganalisis sistem yang berjalan, kami menemukan berbagai inefisiensi, pencatatan stok, penggunaan buku fisik yang mudah hilang, pemesanan barang yang dikirim via telepon konvensional tanpa catatan sah, mereka pelaporan bulanan memakan waktu berhari-hari kerja, lalu kerugian operasional akibat human error mencapai presentasi tinggi. Inefisiensi sistem lama, alur bisnis yang linear dan validasi digital mengakibatkan ketimpangan stok yang merugikan penjualan harian. Lalu, sistem baru yang diusulkan. Sebagai solusinya, kami merancang portal SCM yang menghubungkan 4 entitas utama, yaitu supplier, mendapat request order online otomatis. Kedua, portal SCM, pengelolaan database dan validasi transaksi. Yang ketiga, gudang, update stock balance real time, merupakan manajemen laporan analitik otomatis. Keunggulan terpadu portal SCM mengintegrasi seluruh entitas operasional di dalam satu infrastruktur data tunggal, mencegah terjadinya redundansi data atau kehabisan stok mendadak. Selanjutnya, selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional, ada manajemen master data, barang dan supplier, model pemesanan, partisi terintegrasi, rekapitulasi, laporan laba rugi, notifikasi stok limit minimum, dan itu ada manajemen multi user berbasis akses. Kebutuhan non fungsionalnya itu ada usability antar muka web, ada availability, layanan aktif 24 jam di server hosting, efisiensi waktu, dan selanjutnya itu ada skalabilitas, siap dikembangkan untuk multi cabang yang baru. Selanjutnya ada spesifikasi use case diagram. Itu ada matriks hak akses pengguna. Di sini kita ada 5 hak akses. Jadi tiap hak akses ini itu beda-beda fungsi, beda-beda tampilan. Yang pertama itu ada admin toko. Dia bisa mengentry data barang. Kalau
pengelola barang, supplier dan pemesanan. Yang kedua itu ada akses pemilik. Dia bisa monitoring dashboard dan unduh laporan keuangan. Yang ketiga ada staf penjualan, pencatatan hasil penjualan harian. Yang lain ada supplier, konfirmasi dan verifikasi status pengiriman barang. Selanjutnya ada daftar modul aplikasi. Di sini kita juga menampilkan secure login, ada juga data supplier, stok barang dan laporan mutasi. Setiap modul telah dirancang responsif, intuitif serta diplomatilkan untuk performa query database. Tentunya kesimpulan akhir, sistem SCM berhasil dirancang, aplikasi berbasis web berhasil diselesaikan dan lolos uji validasi fungsional dengan menggunakan pengujian black box. Peningkatan akurasi stok, alur kerja digital mengeliminasi ketidakcocokan inventaris hingga ke angka 0. Akses informasi real time. Toko memiliki akses penuh kapan saja untuk memonitoring siklus pergerakan barang secara aktual. Pengambilan keputusan cepat, ketersediaan data ringkas, memfasilitasi pemilik toko merespons sirkulasi pasar dengan statis. Bentar, sebut. Sekian hasil presentasi kami. Untuk para audiens, ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk Mas Edo dipersilakan. Perkenalkan, saya Muhammad Julian Terus. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok kalian. Teknologi apa yang kalian gunakan dalam membangun sistem yang kalian buat ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Riji, mau Pak Riji? Ya, tanya. Bagaimana sistem ini menangani return barang atau barang yang cacat dari supplier? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari si Vidya. Tadi kata dia itu ada persoalannya, bagaimana sistem ini menangani return barang, ya kan? Ya. Kalau di tempat kita ini itu pada versi saat ini proses return barangnya itu dapat dicatat melalui modul laporan mutasi stok sebagai pengurangan barang masuk. Alurnya itu ada spesifik seperti formulir retur, terus ada konfirmasi supplier dan dapat menjadi pengembangan fitur di iterasi berikutnya. Untuk Bapak Riji udah puas dengan jawabannya? Puas. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Gunjan. Sebenarnya tadi udah ada yang slide di slide ke belakang. Nah, untuk teknologi yang kami gunakan yaitu untuk bahasa pemrograman itu ya PHP, dan untuk database itu MySQL. Mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas dengan jawabannya. Baiklah, sekian hasil presentasi